Kita itu magnet. Yo magnet kekayaan, yo magnet kemiskinan, yo magnet kesengsaraan, yo magnet kebahagiaan, yo magnet kesehatan, yo magnet sakit-sakitan. Tergantung apa? Tergantung benih pikiran dan perasaan yang sering kita semai setiap saat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, ya Hanan ya Manan ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Tanpa bermaksud menggurui atau mengajari atau komentar, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yo abaikan saja. Baik Bapak Ibu, pada video ini mohon izin saya ingin berbagi ya. Saya beri judul menarik kekayaan atau menarik kemiskinan. Ya, lebih santunnya ya, menarik kemakmuran, keberlimpahan atau menarik kesengsaraan. Bapak Ibu, pada awal tahun 2017 saya mulai goyang, usaha mulai kacau, keluarga berantakan. Saya tidak bisa mengontrol emosi saya ya. Kemudian sampai akhir 2017 saya sampai sakit dan koma selama 10 jam. Saya mendengar teman-teman saya membaca Yasin, mendoakan ya, Masya Allah. Dan saya mengalami sesuatu yang ya tidak masuk akal ya. Nah, awalnya dari sana Bapak Ibu sebenarnya. Sampai akhirnya singkat cerita saya mencari, minta kepada Gusti Allah agar dipertemukan dengan orang yang bisa membimbing perubahan dari dalam ya. Singkat cerita Bapak Ibu, saya mulai menyadari bahwa perubahan-perubahan sejati itu dari dalam. Allah tidak akan merubah nasib ya. Orang itu, kalau orang itu tidak merubah apa yang ada dalam dirinya, yang sering kita sampaikan bahwa yang harus dirubah itu cara berpikirnya, keahliannya diupgrade dan juga vibrasinya. Di dunia kuantum, di dunia rasanya itu harus dirubah ya. Sehingga nanti realitanya akan berubah, Masya Allah. Nah ya, mulai dari masalah keluarga, finansial dan sebagainya. Intinya adalah saya tidak mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam Bapak Ibu, mencari jalan ke dalam diri saya sendiri ya, semakin dekat sama Gusti Allah ya, dan sebagainya seterusnya yang kemudian kami polakan menjadi MQSO, mekanisme kuantum sukses otomatis ya. Yakni pertama apa? Tobatan nasuha ya, dengan 4 variabelnya dipenuhi. Kedua, muhasabah dengan 4 variabelnya dipenuhi. Ketiga, ubah cara berpikir dan berperasaan. Yang keempat, jaga vibrasi syukur makmur berlimpah itu. Ini tidak sekali jalan ya Bapak Ibu, tapi ini berkelanjutan. Nah, ini saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu dan teman-teman bisa memahami polanya, bisa memahami konsepnya. Nah, Bapak Ibu, salah satu hal yang memang harus kita sama-sama sadari adalah yang hadir dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang emang kita tarik. Jadi setiap manusia adalah magnet. Setiap detail kehidupan yang hadir saat ini dalam kehidupan kita adalah kita sendiri yang mengundangnya, kita sendiri yang menariknya Bapak Ibu. Dengan cara apa menariknya? Entah itu hal baik entah itu hal buruk, yakni mulai dari pikiran diulang-ulang ya, kemudian udah main rasa ya, maka energinya meningkat. Entah itu benih pikiran dan perasaan baik, buruk ya, kemakmuran atau kesengsaraan, itu yang akan terkirim ke semesta. Jadi semesta ini hanya mengembalikan saja sebenarnya. Sunatullahnya begitu. Sebenarnya sesederhana itu sih. Tapi karena kita sudah usia, kita udah 40 plus ya, udah banyak virus ya, udah banyak pikirannya, banyak kotornya ya, yang sudah jadi habit bahkan ya, jadi karakter. Nah itu butuh
kita niat tekad yang kuat untuk istiqomah melakukan perbaikan dan kebaikan dari dalam diri. Nah, jadi sebelum tahun 2017 Bapak Ibu, sebelum saya mulai goyang itu ya memang banyak masalah. Akhirnya saya banyak menyemai benih pikiran dan perasaan yang jelek, yang buruk. Kehidupan memberikan hal itu. Ketika saya rubah sedikit saja, ya, dengan apa? Dengan melatih. Saya katakan melatih Bapak Ibu ya. Saya katakan melatih. Melatih untuk membiasakan diri berpikir dan berperasaan yang baik-baik saja, yang kita inginkan hal-hal tersebut hadir dalam kehidupan kita. Ternyata ajaib hadir Bapak Ibu. Secara ikhtiar lahir ya kita tetap ikhtiar ya, lahir, maksimalkan, tetapi kita tidak melekat di situ. Ya. Karena begini, kita itu ikhtiar Bapak Ibu ya, A, B, C, D, lahir, batin ya. Tapi kan kita juga punya Gusti Allah. Gusti Allah yang ngatur ya. Kalau ternyata kita akan diberikan sesuatu yang lebih baik, kenapa kita maksa ya, kita maksa untuk sesuatu yang sedang kita inginkan, kita butuhkan. Maka dalam narasi doa pada bagian akhir kan sederhananya begini, ya Allah, aku minta ini, aku butuh ini, tetapi Engkau yang lebih tahu, Engkau maha mengetahui mana yang baik untukku, agamaku, anak-anakku, dan akhiratku kelak. Jadi ngotot boleh, maksa jangan. Itu yang sering saya katakan seperti itu. Nah, itu semua dimulai dari pikiran Bapak Ibu. Orang yang takut miskin, dia sudah miskin sebelum miskin secara realita. Sini udah miskin. Orang takut kehilangan sesuatu, dia sudah kehilangan terlebih dahulu sebelum kehilangan sesungguhnya, dan nanti akan kehilangan di dunia nyatanya akan kehilangan. Sama ketika saya dulu, kok nggak bisa bayar hutang, nggak bisa narik piutang, karena ada mindset dan vibrasi yang keliru. Ini kan keahlian ke dalam. Maka betul dikatakan bahwa hidup makmur, hidup sehat, hidup sengsara, hidup miskin, hidup kaya, hidup mulia, hidup sejahtera, itu semua tentang keahlian. Keahlian kita menyemai benih pikiran dan perasaan yang dominan kita semai itu. Seperti itu. Sangat sederhana sebenarnya. Ya memang butuh latihan, butuh ada yang ingetin, butuh alarm. Sampai kemudian nanti menjadi sebuah program baru ya di pikiran bawah sadar kita. Programnya baru, maka realitanya akan baru, nasibnya baru, kehidupannya juga akan baru. Kembali lagi, selama ini kita menarik kekayaan atau kemiskinan, kita menarik kemakmuran atau kita menarik kesengsaraan, dicek. Nah, dalam sholat duha, doanya artinya ya, kurang lebih di sana kan artinya adalah, ya Allah, jika rezekiku jauh, dekatkan. Jika sedikit, perbanyaklah. Jika dikeluarkanlah, jika ada atas langit, turunkanlah. Positioningnya sebagai apa kita? Sebagai magnet. Selama ini kita melayakkan diri enggak untuk mendapatkan hal itu? Selama ini kita memantaskan diri enggak untuk mendapatkan apa yang kita pinta dalam doa? Rasa adalah doa yang sesungguhnya. Pikiran minta A, B, C, D, tapi di level rasa nggak mungkin lah. Ya ini akan ketarik, energinya lebih gede. Maka mari Bapak Ibu, kalau memang ingin makmur, latih terus semai benih pikiran dan perasaan yang menuju pada kemakmuran. Kalau pengen sugih, pengen kaya, pengen sehat, latih terus semai benih pikiran dan perasaan yang menuju pada kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kemuliaan. Maksimalkan ikhtiar lahir, istiqomahkan ikhtiar batin, bebaskan diri dari kemelekatan pada masalah, pada proses, pada hasil. Berhentilah mengeluh ya. Perbanyak bersyukur, jaga vibrasi syukur makmur berlimpah. Ayo paksa diri,
7 hari, 14 hari, 40 hari, 90 hari. Sampai menjadi sebuah program auto di pikiran bawah sadar kita. Di dalam kuantumnya berubah, realitanya berubah. Rasanya berubah, maka realitanya berubah. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.